Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ruang diskusi publik yang akan kita bahas atas video yang sudah beredar viral, ya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ini adalah kaos sesuai dengan requestan kalian. Kaos dengan siluet Pak Jokowi, saya akan lawan, dengan teks saya akan lawan, teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ada ya, dari Hong Kong, dari Jakarta, dari Vietnam yang melakukan pemesanan, teman-teman. Buruan, karena ini edisi terbatas ya. Di Indonesia ini hanya dicetak 24 pieces ya, edisinya terbatas. Ada juga satu desain pria solo itu. Nanti saya akan sertakan link pembelian, kalian bisa chatting saya di nomor yang saya sertakan di pin kolom komentar video ini, teman-teman ya. Ayo buruan, ini bagus sekali desainnya. Desainnya terbaik dengan siluet Pak Jokowi dengan tulisan saya akan lawan, yang hari ini lagi viral mengguncang Indonesia, di mana suara saya akan lawan dari Pak Jokowi ini menjadi klakson untuk bus-bus trans ya, bus-bus yang besar, teman-teman ya. Saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Oke teman-teman ya, buruan pesan karena edisinya terbatas. Ada juga desain satu pria solo itu, teman-teman. Kita akan segera untuk membahas ruang diskusi publik kita ke video yang pertama. Kenapa sih orang-orang yang sekarang dekat sama Pak Jokowi itu positif vibes gitu ya, kelihatannya lebih berwibawa, yang dulunya musuhnya, yang nyinyir gitu ya sama beliau, kinerja beliau dan lain-lain, tetapi ketika sudah gabung sama beliau tuh positif vibes-nya tuh ke bawah, auranya gitu ya, aura-aura kebaikannya. Tapi entahlah kalau kalian yang lihatnya ya, mungkin kalau kalian kadang begini loh, manusia itu hati dan pikiran dan ucapan itu kadang berbeda, tidak sejalan ya. Karena begini, kalau kalian sudah terdoktrin sama pikiran-pikiran jelek, sampai kapanpun kalian melihat siapapun orangnya, ya pikiran jelek terus yang Sama kalian lihat, meskipun seribu kebaikan dia lakukan. Oke, kembali lagi, kenapa sih bisa sih ketika orang-orang yang dulunya nyinyir sama Pak Jokowi itu sekarang positive vibes kelihatannya? Karena Pak Jokowi ini kalau saya lihat orangnya yang berspiritual sangat tinggi sekali, welas asih dan juga budi pekertinya masih digunakan ya. Apalagi kan orang Jawa budi pekerti itu sangat nomor satu ya. Nah, tidak semua orang juga mampu seperti Pak Jokowi loh. Kesabarannya, keikhlasannya, meskipun dinyinyirin, dikata-katain, dia masih diam, tidak balas dengan kejahatan lagi. Nah, kenapa makanya orang-orang yang sekarang mendekatinya itu seperti berwibawa, positive vibes-nya, auranya itu terbawa, karena dari situlah, dari aura-aura welas asih dan juga aura-aura budi pekertinya. Wah, ini yang dia katakan ini fakta yang saya lihat terjadi, teman-teman ya. Kalian bisa melihat bagaimana dulu saya melihat seorang Prabowo itu adalah sosok yang menakutkan, teman-teman. Sosok yang galak ya, sosok yang benar-benar itu temperamental. Ya, melihat Pak Prabowo itu seperti apa, teman-teman? Jauh dari energi positif. Itu fakta, kita bisa melihat. Apalagi banyak sekali video dia gebrak-gebrak meja, seperti mungkin dia tegas, tapi ketika Pak Prabowo itu bersatu dengan Pak Jokowi, ya orang adalah Prabowo dengan gemoy, ya menari-nari. Ketika difitnah dia diam, direndahkan dia diam. Saya akan lawan, saya akan lawan. Buruan pesan, teman-teman ya. Ya, jadi memang coba kalian lihat respon. Dulu respon itu bukan main perkataannya, itu kelihatan negatif sekali respon, teman-teman. Nggak negatif apa respon ke Pak Jokowi, tapi ketika dia berbalik arah dan kemudian bersatu dengan Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, langsung kelihatan vibe-nya ya, langsung kelihatan energi positifnya. Pak Jokowi ini berdampak, teman-teman ya, berdampak, bisa menularkan energi positif kepada orang-orang yang berjalan beriringan bersama dia, teman-teman. Makanya pendukung-pendukung Pak Jokowi itu aura positifnya itu benar-benar kerasa ya, nggak mau membalas cacian dengan kecacian, nggak mau membalas kebencian dengan kebencian ya. Seperti itulah, teman-teman. Kita next dulu ke video selanjutnya. Gibran itu bukunya buku yang pertama, buku namanya buku Sinto. Jadi di dalam tradisi Pawukon itu ini Mas Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Indonesia sekarang. Betul. Semua orang yang punya buku Sinto itu dia pintar. Buku Sinto, istilah Jawanya itu mangku. Dia pengennya apa tak layani. Nah, kalau di buku biasanya buku-buku tinggi, orang yang idealis itu kan bukunya biasanya 21 sampai 30. Itu yang bisa menaklukkan ya hanya Sinto. Karena orang Jawa nek dipangku mati. Ya, seperti huruf Jawa. Seperti huruf Jawa. Jadi ini punya gedung di depan, kekayaannya melimpah, sudah. Gitu, terus pohonnya gendayaan
Dan itu juga pohon yang buat naungan banyak orang. Kita coba ya. Enggak, Anies Baswedan bisa nggak? Wah, aku nggak tahu ininya. Giliran Anies Baswedan nggak tahu. Jangan-jangan pencitraan itu bang. Next ya. Menurut saya Ustadz yang tidak terkenal ilmu batin yang mendalam, termasuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya pribadi ini. Urusan kampung itu nggak benar itu Ustaz. Ya silakan Pak Jokowi ini menjadi Presiden Republik Indonesia di angka yang sangat hoki. yes. Coba tahu dihitung Pak Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Pak Jokowi itu di angka yang hoki, angka 7. 7 itu tujuannya Indonesia tercapai. Bahasa Jawanya pitu. Beliau mendapatkan pitulungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpamanya toh ada kebijakan yang mungkin rakyat Indonesia ada yang nggak cocok, ya tidak cuma kebijakannya Pak Jokowi. Wong sampeyan kadang-kadang membuat kebijakan di keluarga saja anak istrimu nggak cocok kok malah. Woi, Betul itu, kamu Pak. nggak boleh ngerokok. Seorang bapak nuturi anaknya, kamu jangan ngerokok. Padahal dia Pak ngerokok. Itu anaknya kok Betul, berita yang asli. Ya wajar. Artinya apabila itu keputusan Presiden Republik Indonesia atau Pak Jokowi ada yang keliru, wajar. Ya rakyat banyak, orang banyak dan karakternya banyak. Tapi beliau ini adalah satu-satunya yang presiden di Indonesia yang luar biasa. Beliaulah yang mampu menutup HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia menutup beliau juga. Itu FPI itu yang bisa menutup juga beliau. Mohon maaf, saya bukan jelek-jelekin FPI. Teman-teman ya, ini baru bilang rasional, ya, objektif. Apa ini? Saya Ini kok nggak ada? Bentar ya, aku mau lihat tentang primbon Jawanya Pak Jokowi. Kok nggak bisa lihat ya? tuh adalah Next aja orang kalau yang gitu. paling bangga dengan Presiden Jokowi. Karena saya orang kampung, Bang. Di Sangir itu kalau nggak Yes. ada Pak Jokowi, Dekat dengan mungkin Manado, kami Sangir, lebih kiblat ke teman-teman ya. Filipina daripada ke Indonesia. Kenapa coba? Tapi setelah ada Pak Jokowi, pembangunan ke arah timur prioritaskan, kami udah punya sinyal. Nonton TV juga udah nggak lagi bersemut. Kita udah nggak ketakutan ini itu. Terus handphone kita udah bisa buka. Kalau anak-anak sekolah ada PR, udah tinggal udah bisa. googling YouTube gitu. udah bisa. Udah bisa. Bahkan sana Iya betul. ya, karena udah VPN ada juga itu ada. gitu. Jadi dulu kita dapat radionya Mabuhay Betul sekali Bang Mogol. dari Filipina. Serius? Filipina. Iya betul. Iya. Tinggal nyebrang sampai Filipina nyampe kalau ke di Sangir. Mongol ke Filipina. Enggak, maksudnya radio kita nggak nyampe ke sana. RRI. Ya bukan RRI misalnya apa yang Ya cuman melayani. ada RRI ke Sangir. Oh iya ya. Di zaman itu Daerah ya, kan. benar, Iya. Apalagi kita TV aja sama pohon kelapa masih panjangan antena. benar. Iya benar itu. Saya tuh adalah orang yang paling bangga dengan Presiden Jokowi. Karena saya orang kampung, Bang. Di Sangir itu kalau nggak ada Dan ya, kesaksian dari seorang Mongol. Ya, yang paling merasakan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar sangat berjasa adalah masyarakat yang ada di kepulauan. Masyarakat terpencil. Di Sangir sana teman-teman ya, listrik saja susah. Jaringan signal saja susah teman-teman ya. Ya kalau mungkin di Manado waktu dulu itu banyak sekali ya rokok-rokok ilegal yang masuk ke Manado itu. Ya, rokok mas namanya. Rokok namanya mas. Mas Guru, Apakah keluarga Soekarno sakit hati kepada Jokowi? Kita dengarkan. ikut sakit hati Menarik nggak ya, sama Pak Jokowi Menarik. dengan apa yang sudah terjadi hari ini? Jadi saya bilang orang spiritual itu ya boleh dikata udah nggak pernah punya rasa sakit hati, Yes. kecewa Iya. Betul. karena orang spiritual itu sadar
bahwa apa yang terjadi ini adalah sudah Kehendak rencana Tuhan lah. Gitu. Betul. Jadi saya mikir bahwa Pak Jokowi jadi kayak begitu gitu. Kalau saya cuman herannya kok kayak ujuk-ujuk berubah gitu loh. Gitu. Tapi saya nggak mau mikir lebih jauh, ngapain buang-buang waktu untuk negur gini gitu. Dan ngapain juga sakit hati, nggak ada urusannya pokoknya. Ya kita melihat kenyataannya Pak Jokowi sekarang begitu. Gitu. Nah itu ya silakan aja buat yang berkompeten dan yang berwajib di sini gitu untuk mengusut itu tentang Pak Jokowi gitu, karena kita ini kan negara hukum dan negara Pancasila gitu. Tapi saya nggak ada urusan sama soal sakit hati, cuman ya prihatin. Ya. Kenapa Pak Jokowi yang Ujuk-ujuk. dalam sementara waktu itu bisa menjadi kebanggaan rakyat dengan pembangunan terutama infrastrukturnya gitu, tahu-tahu bisa ketika dikorek-korek ke dalam gitu banyak hal-hal yang negatif lah gitu. Tapi saya juga kalau kalian masih ingat gitu, pada waktu PDI atau Mbak Mega belum sampai sudah mencalonkan Pak Jokowi jadi 2014 capres waktu itu, saya kan waktu itu belum menyatakan saya setuju. Nah disinilah ada unsur spiritual ya mungkin ya, ada semacam intuisi gitu di saya bahwa sesuatu akan bisa jadi nggak benar gitu loh. Jadi masih ada ruang untuk sakit hati nggak buat Mas Guru? Nggak guna sakit hati buat apa sih? Iya kan ada bagi banyak orang ada gunanya Mas untuk menjaga rasa itu kan buat menguasai egonya aja. Sedangkan orang spiritual adalah orang yang belajar untuk bisa selalu mengendalikan ego. Kalau orang nggak spiritual terbalik, dirinya tuh selalu dikendalikan oleh egonya. Bu Mega masih sakit hati nggak menurut Mas Guru? Aku nggak mikirin ke situ, nggak pernah nanya juga. Pertanyaannya dalam ya. Ya, mungkin pertanyaannya bukan ujuk-ujuk kenapa Pak Jokowi ujuk-ujuk mengkhianati PDIP atau apa. Pertanyaannya mungkin kenapa maksudnya Ibu Mega memperlakukan Pak Jokowi seperti itu. Memperlakukan seperti seorang petugas partai. Atau dalam beberapa kesempatan, ya mungkin maksud dan tujuannya nggak ke sana. Tapi masyarakat mengasumsikan, berpikir bahwa wah Pak Jokowi ini diperlakukan kayak gini sama Pak Jokowi. Kayak misalnya ada perkataan Bu Mega yang mengatakan bahwa Jokowi itu loh ya kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Kemudian semua kader PDIP tepuk tangan ketawain. Pak Jokowi saya pikir malu di situ. Ya, dan keluarga Pak Jokowi saya pikir nggak terima seorang presiden perlakuan seperti itu. Baru kemudian Pak Jokowi dalam sebuah kesempatan itu kayak duduk menghadap Bu Megawati, Mbak Puan itu merekam video-videoin seperti itu kan membuat masyarakat berspekulasi bahwa wah Pak Jokowi benar-benar seorang pemimpin tapi bawahan ya, dikatakan seperti petugas partai kayak masyarakat yang saya katakan teman-teman. Ya mungkin dari sana saja, jangan hanya berpikir lihat dari sisinya Pak Jokowi, tapi lihat juga bagaimana perlakuan di mana di tempat di dalam situ Pak Jokowi seolah-olah nggak dihargai karena mencoba independen, karena tidak mau diatur-atur. Seorang presiden tidak mau diatur-atur. Ya, Pak Jokowi kan sudah mengatakan, saya sangat menghormati Ibu Mega, tapi saya tidak bisa diatur-atur.
Pak Jokowi pernah menyampaikan, ada rekam jejaknya teman-teman ya. Mungkin dilihat ada sebuah pepatah mengatakan, di mana di tempat engkau tidak dihargai, carilah tempat di mana engkau dihargai. Itu pepatah dari Vicky Himpong. Kita next teman-teman ya, ke video selanjutnya. Udah semua? Kubu Tifa kami tidak kalah, akan melawan. Ya. Baik, Udah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum NO, warahmatullahi masih wabarakatuh. Ujung-ujungnya ditolak lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasyir. Ya, dua perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang selama sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur selalu saya sampaikan. Ya, jadi apapun yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah, ya. Dan memang dari sejak awal juga ketika kemudian tanggal 22 Juni 2026 pelimpahan berkas perkara saya sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian sudah disampaikan juga tentang jadwal sidang yang sudah kami jalankan selama 4 kali dan kemudian menghasilkan amar putusan, di mana pada amar putusan itu kami dinyatakan bebas demi hukum. Kami terima itu sebagai sebuah kemenangan, di mana Allah sendiri sudah selalu katakan ya bahwa dunia ini kan permainan dan senda gurau ya. Jadi kami waktu itu menang. Sekarang kami pengajuan kami pada pra pengadilan ini tidak diterima, ya itulah yang terjadi ya. Jadi kita tetap saja, kita semangat, kita tetap optimis ya, kita tetap dengan gembira dan bahagia menjalankan terus proses hukum ini ya dengan semangat. Semata-mata bukan karena saya ingin bebas, bukan. Semata-mata karena menjalankan apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau memang saya ini menjadi wasilahnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran pada proses perkara hukum yang kita nanti-nantikan selama bertahun-tahun ini, maka insya Allah dengan bismillah kita jalankan bersama. Karena sebetulnya pada dasarnya adalah inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mana? Di polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya, dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang ujung-ujungnya ditolak lagi. Kali kami sampaikan ya, pasal selundupan yang sangat tidak ada mengikuti jejak Roy Suryo. Kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan 12 ya, tahun oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya, tapi nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini menjadi sebuah pelajaran. Ancaman 8 tahun dan 12 tahun, siap-siap. Ya, udah tahu ancamannya berat. Ya, makanya adalah prapit kedua. Prapit kedua selesai, prapit ketiga. Tapi tenang saja. Karena surat edaran Mahkamah Agung sudah terbit. Ya, sudah ada aturan yang mengatur di sana. Bahwa itu tidak akan mengganggu jalannya pokok perkara. Dan siap-siap untuk menghadapi semuanya. Saya akan lawan. Teman-teman yang mau pesan kaos saya akan lawan, silakan. Saya akan sertakan link pembelian link WA saya di komentar yang akan saya sematkan di video ini, teman-teman. Ya,
jangan sampai kehabisan. Karena bahkan sampai di Hong Kong saja sudah pesan. Dia pesan 2 model, saya akan lawan seperti ini, dan juga pria Solo itu. Cuma juga ada 1 sweater, ya dia pesan sampai 3. Ya ada juga dari Jakarta pesan 1 dan beberapa teman-teman yang lain. Ayo buruan, jangan sampai kehabisan. Jadilah orang yang memiliki kaos. Saya akan lawan. Saya pamit dulu. See you in the next video. God bless. Bye guys.